يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Ada di antara kita mungkin ketika kita sudah mengakhiri Ramadan ini kemudian merasa amalannya sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan pedenya dia mungkin mengatakan, salatku, puasaku, sedekahku, Al-Quran yang aku baca pasti sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karakter seperti ini berbeda sekali dengan karakter para sahabat terdahulu, orang-orang terdahulu lagi soleh, di mana mereka sangat mengkhawatirkan amalan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita tahu bahwasanya mereka itu begitu dekat dengan Rasulullah. Rasulullah membimbing mereka untuk melakukan amalan. Namun kekhawatiran mereka akan amalan ditolak itu tinggi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Mu'minun, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun. Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut. Ketika mendengar ayat ini, Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah yang dimaksud orang-orang yang telah memberikan apa yang telah mereka berikan sementara hati mereka takut? Apakah mereka orang-orang yang berzina, mencuri, meminum minuman keras?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tidak, wahai bintu Abi Bakar, wahai putri Abi Bakar. Akan tetapi," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "walakinnahu rajul yasum wa yatasaddaq wa yusalli wa huwa yakhafu alla yuqbala minhu, alla yutaqabbala minhu." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tidak wahai putri Abu Bakar, akan tetapi mereka puasa, mereka salat, mereka bersedekah, akan tetapi mereka khawatir kalau amalan-amalan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala." Jadi kekhawatiran para sahabat itu begitu tinggi. Setelah sebelumnya mereka beramal ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja mereka takut kalau seandainya amalan mereka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Thalib mengatakan, mereka para salaf, yaitu para sahabat, begitu berharap amalan-amalan mereka diterima daripada banyaknya beramal. Sedikit namun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala daripada banyak amalan, dan kita tahu amalan mereka begitu banyak. Bukankah engkau mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, kata Ali, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya menerima amalan orang-orang yang bertakwa. Fudalah bin Ubaid, beliau mengatakan, seandainya aku mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menerima satu kebaikan dariku sebesar biji sawi, maka itu lebih aku sukai daripada dunia dan seisinya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya menerima amalan orang-orang yang bertakwa. Dan tidak ada di antara para sahabat yang mengetahui bahwasanya amalan itu sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ucapan ini keluar, seandainya ada satu kebaikan yang aku lakukan, walaupun hanya sebesar biji sawi, ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh itu lebih aku sukai daripada dunia dan seisinya. Naam, karena yang hanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan orang-orang yang bertakwa. Kita berusaha untuk beramal dengan memenuhi dua syarat. Syarat diterimanya amalan, yang pertama adalah ikhlas karena Allah, yang kedua sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kita sudah merasa amalan kita diterima oleh Allah?
Apakah kita berani mengatakan bahwasanya amalan kita sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara para sahabat begitu takutnya mereka ditolak amalan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau ada satupun dari amalan mereka yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun hanya sebesar biji sawi, itu teramat mereka sukai daripada dunia dan seisinya. Lihatlah Umar bin Abdul Aziz. Tatkala beliau berkhutbah di hadapan manusia pada saat Idul Fitri, beliau mengatakan, wahai sekalian manusia, kalian telah berpuasa 30 hari. Selama 30 hari kalian telah berpuasa. Kalian telah melaksanakan sholat malam di malam harinya setiap malam. Kalian pun keluar dan memohon pada Allah agar amalan kalian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebahagian salaf malah mereka bersedih ketika mereka berpisah dengan bulan Ramadan di hari raya Idul Fitri, yang seharusnya mereka bersukacita namun mereka bersedih. Ya. Malah mereka mengatakan, kalian benar, akan tetapi aku adalah seorang hamba. Ya, aku telah diperintahkan oleh Rabbku untuk beramal, namun aku tidak mengetahui apakah amalanku diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Kekhawatiran mereka begitu kuat sehingga ketika mereka menghadiri Idul Fitri, salat Idul Fitri, dan mereka telah meninggalkan bulan Ramadan, kekhawatiran mereka begitu tinggi disebabkan karena apa? Tidak ada di antara mereka yang mengetahui apakah amalan mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada. Oleh karenanya kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, setelah kita beramal, salat yang kita laksanakan, salat wajib, puasa wajib yang telah kita laksanakan, salat malam yang telah kita laksanakan, sedekah yang telah kita keluarkan, Al-Quran yang kita baca, maka berharaplah terus kepada Allah Subhanahu wa taala agar amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu para salaf, sebelum datangnya Ramadan, 6 bulan sebelum datangnya Ramadan, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mempertemukan mereka dengan bulan Ramadan. Tatkala Ramadan telah berakhir, 6 bulan setelahnya mereka berdoa kepada Allah agar Allah menerima amalan-amalan yang mereka lakukan selama mereka beribadah di bulan Ramadan. Oleh karenanya, teruslah berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang diterima dari amalan seorang hamba yaitu amalan orang-orang yang bertakwa. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya menerima amalan orang-orang yang bertakwa. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.